Halo Ngominers, kembali lagi berjumpa di Ngomin kali ini di sesi Q&A ini dia. Kalau kawan-kawan ingat kemarin aku pasang ini, ayo Q&A siapa yang mau. Nah, buat kawan-kawan yang mungkin kok aku nggak lihat, tenang karena ini memang program baru dari Ngomin yaitu khusus untuk member platinum saja. Ini aku liatin. Member Platinum Q&A ya. Tapi tenang, hasil Q&A-nya semua bisa menikmati. Alright, nah langsung saja biar nggak terlalu banyak cang cing cong. Yang pertama pertanyaannya itu adalah dari Baim. Kabar Zhang dan kelanjutan Suning di Inter menarik. Kebetulan ini sama pertanyaannya Bro Effendi juga. Gimana kabar Zhang dan kelanjutan Suning di Inter? Kemarin aku WA nggak dibalas. Pas dibalas pakai bahasa yang aku nggak ngerti. Nah, kalau tentang kabar Zhang ini yang dari sumber resmi itu nggak ada kelanjutan. Tapi kalau dari gosip-gosip itu ada yang aku dengar. Jadi ingat ya, ini dari gosip-gosip saja. Kalau kawan-kawan ingat beberapa hari yang lalu, mungkin sekitar minggu lalu ya, aku bikin konten bahwa nasib Zhang itu tinggal 100 hari di Inter. Berarti sekarang udah berapa? Tinggal 96, 95 ya itulah. Karena sudah akan jatuh tempo. Nah, ini dari sini itu ada beberapa kemungkinan. Tapi kalau kawan-kawan ingat, aku bilang bahwa sudah ada klausul proteksi untuk Zhang itu sendiri. Kalau Zhang tidak bisa membayar hutangnya, sekali lagi aku ingatkan bahwa hutang ini bukan hutangnya Inter, tapi hutangnya Suning. Ibaratnya ya Suning yang punya hutang, tapi yang jadi kantah atau jadi jaminan itu adalah sahamnya yang mereka miliki di Inter. Nah, kalau itu sampai jatuh tempo worst case scenario ya, kabar skenario terburuk itu, maka itu bukan langsung ujuk-ujuk Inter diambil alih, tapi itu akan ada kompensasi tambahan sebesar 200 juta dari Oaktree ke Zhang. Itu kalau ininya valuasi Inter itu yang nanti akan dilakukan oleh pihak ketiga yang independen itu 1,2 M. M ini miliar ya, bukan million. Kalau million itu diterjemahkan jadi juta. Kalau valuasinya 1,2 miliar euro. Tapi kalau valuasinya itu 1,3 miliar euro, maka Zhang akan dapat tambahan 300 juta. So, itu skenario terburuk ya. Nah, yang gosip sekarang adalah Zhang itu sedang berkelana dari pintu ke pintu untuk cari pinjaman, untuk menutup pinjaman ini. Seperti yang aku bilang, hutang total ke Oaktree itu kan cuma 350 jutaan. Itu sudah ditambah bunga. Sebenarnya hutangnya itu cuma 248 kalau nggak salah. Tapi ditambah bunga selama 2 atau 3 tahun itu pas zaman Covid itu hutang diambil, itu jadi 350-an. Sedangkan valuasi Inter yang paling masuk akal itu sekitar 1,2 M. Walaupun misalnya nanti Zhang dapat kompensasi lagi tambahan 200, itu kan 350 tambah 200 baru 500-an. Kan rugi, masih hitungannya masih rugi banget si Suning ini atau si Zhang ini. Dari Oaktree mereka sangat untung. Kalau mereka nambahin lagi 200, udah punya berapa itu, sekitar 95% saham Inter kan. Kalau mereka jual itu sudah berapa, 800 juta aja sudah dalam 3 tahun dapat duit 300 juta euro, itu kan wow banget kan. Nah, makanya sekarang Zhang itu lagi berkelana. Dari kemarin ada kabar ini di Amerika juga dia bilang mau kasih minjem sejumlah kayak 200 juta aja karena mereka sudah punya 100-an gitu untuk bayar ini. So itu sekali lagi ini baru gosip-gosip saja. Kalau kabar resminya belum ada pergerakan dari Zhang. Apalagi kita tahu ya gimana kultur timur itu beda dengan kultur barat yang semuanya diumbar. Kalau kultur timur itu kebanyakan terjadi di balik layar. Kita nggak tahu apa sudah sejauh mana. Misalnya mungkin dia minta bantuan bapaknya, pinjemin dong duit sama salah satu rekan bisnis papa, mungkin gitu, nggak tahu. Oke, itu saja yang aku bisa beritahukan tentang kabar Zhang ya. Yang kedua, beli El Capitano kita belum ada kesepakatan renew kontrak ya. Belum, dalam artian hitam di atas putih itu belum. Tapi
dari dua sisi bilang bahwa ini sudah di arah yang bagus. Kalau dari Inter sendiri, Inter sedang memprioritaskan perpanjangan kontrak Barella karena Barella itu tinggal setahun setengah ininya kontraknya, sedangkan Lautaro itu lagi 2 tahun, sehingga ya wajar saja yang jadi prioritas yang lebih duluan expired. Aku sih nggak akan khawatir karena walaupun mentok ya, pasti Inter yang harus ngalah karena mana ada tim yang baru saja menunjuk pemain sebagai kapten permanen kemudian harus dijual. Karena kalau dia nggak mau perpanjang kontrak kan ya udah dijual kan. Itu sih menurutku. Tapi kalau sumber resmi memang belum ada perpanjangan kontrak, belum ada hitam di atas putih. Oke, tapi kabarnya sih semakin dekat. Sudah kemarin kan Inter 8 juta, Lautaro mintanya 10 dengan bonus yang minta atas dasar performa individual. Sudah itu aja ininya. Alright, berikutnya bagaimana kabar Acerbi? Tak gedein dikit ya biar kelihatan. Mana itu? Nah, bagaimana kabar Acerbi dan apa yang sebenarnya terjadi dengan Acerbi ketika dia mengacukan jari? Jika terkena hukuman, bagaimana hukumannya? Oke, yang pertama soal bagaimana kabar Acerbi terkait ini ya, terkait cederanya itu. Cedera itu kan baru sekarang akan dites medis, jadi hasilnya mungkin nanti malam baru ada. Menurutku sih nggak akan parah karena dia masih jalan, habis itu juga masih wawe hore-hore, nggak langsung dibawa ke rumah sakit gitulah, nggak pakai tandu gitu keluar. Sekedar info, cedera yang dialami Acerbi ini bagian yang dia pegang itu adalah bagian yang sama ketika dia cedera di awal musim. So ya mungkin kambuh, makanya aku bilang aduh apakah musim depan masih bisa kita mengandalkan Acerbi? Sepertinya tidak berani terlalu berharap gitu. Makanya memang Inter harus nyari satu lagi center back yang oke punya gitu. Nah yang kedua tentang mengacungkan jari itu, yang terjadi adalah gini. Acerbi ini adalah musuh dari fans Roma sejak dia masih main di Lazio. Walaupun dia sudah pindah ke Inter Milan, ya tetap dimusuhin kan. Nah yang terjadi itu adalah insult atau hinaan atau cacian dari kubu Roma itu dianggap sudah keterlaluan. Yang menganggap siapa ya? Tentu saja Acerbi yang menganggap itu sampai udah mati aja kamu, sudah sampai ngomong gitu. Sehingga akhirnya Acerbi merespon. Terus bagaimana hukumannya? Kalau dari Inter tidak akan mendenda Acerbi karena terus terang aja ketika dia nanti kalau dia kena hukuman itu kan Inter juga yang kena getahnya kan. Sehingga dari pihak klub mendenda pemainnya sendiri itu sudah wajar, tapi dalam hal ini Inter sudah berkomitmen tidak akan memberikan denda pada Acerbi. Alasannya apa? Karena Inter menganggap respon Acerbi itu masih dalam tahap wajar jika menimbang hinaan yang dikeluarkan oleh kubu fans Roma. Tapi itu kan dari pihak Inter. Nah, dari kubu ini FIGC atau panitia liga lah ya kita bilang, Serie A tepatnya, bukan FIGC. Kalau FIGC itu kan semua. Nah, dari Serie A itu belum ada kepastian. Tapi kemungkinannya adalah yang hampir pasti dia kena denda karena hal ini pernah terjadi kepada Nicolo Zaniolo. Dia menerima denda $10.000, €10.000 itu sekitar 160-an juta, 167. Ya pokoknya itulah 160 jutaan untuk gestur yang juga dianggap kasar terhadap fans Lazio. Nah, jadi ini bisa jadi perkiraan Acerbi kalau kena denda ya sekitar segitu-segitu aja. Tapi apakah dia akan kena suspension atau kena larangan pertandingan? Sepertinya tidak. Ini bukan aku yang ngomong sepertinya tidak ya. Ini bahkan Tuttosport yang ngomong sepertinya tidak akan menerima suspension. FA Football Association Italia, maksudnya Italian FA itu would likely only consider this if he does not cooperate. Jadi suspension itu hanya akan dipertimbangkan jika Acerbi itu tidak kooperatif saat penyelidikan. Itu bro. Nah sekarang yang terakhir, aduh pertanyaannya susah. Hai Bli, numpang tanya terkait hukuman financial fair play Juventus yang hukumannya dikurangi poin di musim 2002-2023.
Padahal kecurangan laporan itu terjadi untuk pembukuan musim 1920. Pertanyaannya, kenapa hukumannya kena ke poin Liga 22-23? Kenapa tidak dihukum pengurangan poin di musim 1920? Artinya di-apply retrospektif, maksudnya berlaku ke belakang. Nah, padahal dengan kecurangan ini dampak secara tidak langsung ke pemain yang bisa dibeli Juve, di mana harusnya tidak bisa dan mungkin saja akan pengaruh ke hasil pertandingan di musim tersebut. Mohon dibahas jika sempat. Thank you. Tak sempat-sempatin karena ini adalah komitmen. Oke, kita lihat dulu apa yang terjadi di musim 1920. Juventus menjadi juara dengan Inter ada di peringkat kedua hanya selisih 1 poin. Jadi dengan kata lain, kalau itu dikurangi poin, jelas Inter akan juara. Jadi dapat lagi kita ini Scudetto hibah kan. Nah, terus terang saja yang pertama yang aku lakukan tentu cari sumber resmi. Tapi sumber resmi itu tidak ada yang membahas kenapa kok di musim ini. Sehingga yang bisa aku lakukan adalah making an educated guess. Educated guess itu artinya guess itu kan tebakan, tapi educated itu artinya ya tebakan yang dasarnya ada, dasarnya jelas, begitu loh. Maksudnya ya apa ya, smart guess lah semacam gitu. Pertama yang ingin aku garis bawahi adalah faktor yang paling perlu diperhatikan dalam ini adalah ketika kasus Calciopoli itu severity-nya atau tingkat keparahannya jauh dibandingkan Plus Valenza ini. Dalam kasus Calciopoli itu jelas-jelas dia mempengaruhi hasil pertandingan secara langsung, menyogok wasit, mengatur wasit mana yang memimpin pertandingan, itu sudah langsung. Kalau Plus Valenza itu kan ya memang kalau dia nggak memanuver itu kan dia nggak bisa beli pemain. Tapi ini dianggap, dan aku sangat setuju sekali dengan anggapan ini, bahwa impact-nya itu sangat tidak langsung. Jadi ya ada pengaruhnya tapi tidak seberat saat Calciopoli. Itu yang pertama. Intinya simple, derajat kesalahannya itu lebih ringan itu. Nah kemudian yang dijadikan dasar itu adalah pembukuan 1920. Tapi kenapa hukumannya sekarang? Ini yang agak complicated ya. Kalau kawan-kawan mungkin mengikuti kasus Plus Valenza ini, ini agak detail ya. Sebenarnya mereka sudah pernah diselidiki, tapi kemudian penyelidikannya itu di drop. Tapi kemudian kasusnya dibuka kembali. Nah, untuk menjawab ini aku melihat 3 artikel yang ini, Juventus Dock Point Again, kemudian ini dari 90minute.com, 90 minute, dan kemudian yang ini dari goal.com juga. Nah yang pertama yang aku ingin soroti adalah, sudah aku garis bawahi adalah mungkin kawan-kawan ada yang nggak tahu Plus Valenza ini apa sih. Ini sebenarnya celah di dalam hukum. Akal-akalannya itu kayak gini. Akal-akalannya itu adalah ketika sebuah tim menjual pemain itu jumlahnya itu full bisa langsung masuk ke pembukuan. Misalnya kalau kamu jual pemain 60 juta, ya udah 60 juta dihitung sebagai income. Tapi ketika sebuah tim itu membeli pemain, itu bisa diamortisasi. Dalam artian begini, misalnya beli pemain 50 juta dengan kontrak selama 5 tahun. Itu tidak dihitung langsung boom ngeluarin duit 50 juta. Tidak, tapi dihitung di pembukuan tahun berikutnya, itu dihitung 10 juta pengeluarannya. Kemudian di tahun kedua dihitung 10 juta lagi pengeluarannya. Sehingga yang terjadi itu adalah kasus yang paling gampang dipakai sebagai acuan itu adalah pertukaran antara Pjanic dengan Arthur Melo. Dua-duanya ini pemain yang ece-ece aja, tapi tahu nggak si siapa namanya, si Arthur, pokoknya yang ke Juventus itu kan Arthur, yang ke Barcelona itu kan Pjanic kalau nggak salah ya. Nah si Arthur itu ini dia biar aku langsung angkanya itu nggak ngarang-ngarang. Ini dia. Di summer 2020 Arthur Melo dari Barcelona ke Juve, Pjanic dari Juve ke Barcelona. Nah, Arthur itu Pjanic itu dihargai 72 juta.
sedangkan Arthur yang 72 juta, Pjanic dihargai 60 juta. Ini kan sebenarnya jumlah yang tidak masuk akal. Waktu itu sudah sempat ini dikasusin, tapi kemudian defense-nya Juve, apa alasan kamu mengkasuskan? Karena nilai jual pemain itu kami yang berhak menentukan. Dan soal ya kenapa kami bisa menggunakan itu untuk mengakali yang amortisasi itu, ya salah sendiri bikin aturan kayak gitu kan. Tapi satu pemain ini ya terserah, misalnya Pjanic saya mau jual 300 juta seharga lebih mahal dari Mbappe pun ya suka-suka gue. Barcelona mau dia membeli seharga 300 juta, ya itu haknya Barcelona. Kayak gitulah defense-nya, dan itu ya tidak bisa dibantah, tidak bisa disanggah, walaupun secara kasar mata kita itu kan kelihatan banget itu main-main kan. Tapi tetap namanya di hadapan legal ya it is what it is. Nah, kemudian ini kasus di drop, tapi kemudian kenapa kasus ini dibuka kembali? Ini kasus dibuka kembali adalah Prisma Investigation. Pada intinya adalah ada bukti baru. Itu konon ada yang namanya Black Book, di mana di buku ini itu tertera angka sesungguhnya dari transfer yang terjadi ketika itu. Sehingga ya suka-suka kami, aku menghargai Arthur itu 70 juta gitu. Ternyata di Black Book itu kelihatan angkanya Arthur Melo itu sebenarnya berapa, 30 juta misalnya. Kayak gitu, sehingga dia nggak bisa mengelak lagi. Itu yang bikin kenapa akhirnya Juventus bisa dihukum gitu. Nah, kemudian tentu kembali lagi kenapa kok sekarang hukumannya. Faktor pertama tadi udah aku bahas bahwa derajat keparahannya itu tidak separah yang Calciopoli. Nah, yang kedua adalah memang yang dipakai dasar itu adalah yang sudah terbukti, yaitu gaji itu. Kawan-kawan mungkin masih ingat ya, gajinya Juventus ngaku potong gaji 4 bulan, tapi ternyata yang dipotong gaji itu cuma 1 bulan. Yang 3 bulan ini tidak dilaporkan mereka untuk mengurangi pajak, dan tentunya supaya tidak ada laporan pengeluaran di akunting mereka. Nah, tapi sebenarnya ini adalah ada deal antara Juventus dengan prosekutornya FA. Ini dia. Kenapa? Ini bukan yang UEFA ban. Ini kenapa akhirnya terjadi seperti yang terjadi itu. Statement dari Juventus adalah kira-kira begini. Sembari kami tetap merasa bahwa apa yang kami lakukan itu benar dan tidak salah, tapi demi kepentingan klub maka kami menerima hukuman ini. Artinya begini, ini ada deal-dealan antara jaksa Serie A dengan Juventus bahwa kasus kamu itu masih banyak loh. Kalau kami mau perpanjang, ini kasus-kasus yang ini itu akan kami ungkap juga, kami akan selidiki. Juventus mikir, waduh kalau ini kan masalah lagi. Itu ada stakeholder di sana kan, pemegang saham makin gundah lagi karena Juventus itu sekarang mereka publik, sahamnya itu dijual ke publik. Itu yang aku baca, nggak tahu benar apa enggak, mestinya sih benar kan. Sehingga ini kan bisa mempengaruhi nilai saham mereka. Akhirnya ya udah deh mereka terima. Itu pun sebenarnya cuma ini kena 700.000 euro denda dan pengurangan poin. Jadi tadi aku sempat baca di bagian atas itu kasus yang diancam akan dikenakan ke Juventus itu dari musim berapa itu? Jadi musim 2018 transfer yang bermasalah itu, termasuk yang konon angka sebenarnya itu ada di Black Book tadi gitu, bro. Makanya ya udah dipotong pendek saja oleh Juventus. Ya udah dah kami terima 10 poin ini daripada itu kasus-kasus yang lain itu diungkap lagi. Sehingga logikanya begini, memang yang dijadikan dasar itu cuma 1920 saja, tapi sebenarnya kasus yang bermasalah itu dari tahun 2018 gitu loh. Nah, kalau dengan
dasar tadi yang dipotong adalah poin di musim 19-20, berarti harus dipotong juga poin Juventus dari musim 18-19. Nah, ini dirasa terlalu berat untuk ukuran kesalahan yang segitu, sehingga ya udah cari jalan tengahnya yang musim lalu saja yang dipotong 10 poin. Gitu kira-kira. Ingat sekali lagi ini bukan sumber resmi ya, tapi ya aku comot dari sini dari situ, kesimpulannya kira-kira seperti itu. Oke, semoga bisa memuaskan. Thank you banget buat bro-bro yang join member Platinum. Kedepannya konten seperti ini, kalau sambutannya bagus, aku akan adakan lagi lebih rutin. Oke, ciao. Terima kasih.